Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai kepada ayat ke-10 dari surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta maka jangan membentak. Ini sudah kita baca sebagian ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, namun tidak masalah kalau kita ulangi sekali lagi. Allah berfirman tadi, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta maka jangan engkau membentak. Ai la yasdur minka kalamun lis-sa'il yaqtadi raddahu an matlubihi binahrin wa syarasati khuluqin. Jangan sampai muncul dari dirimu wahai Nabi Muhammad ucapan atau kata-kata kepada orang yang meminta, ya, entah itu engkau beri atau tidak engkau beri, yang mengandung kata-kata yang kasar ataupun celaan terhadap yang meminta tersebut. Bal a'tihi ma tayassara indaka. Bahkan kalau bisa engkau beri sesuai dengan kemampuan. Au ruddahu bima'rufin wa ihsan. Kalau engkau tidak bisa memberi, jawab, tolak dengan cara yang baik. Ini adalah akhlak yang diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semuanya. Namun nanti akan diperinci, dan ini sudah kita perinci juga. Ini kalau memang orang tersebut layak dibaiki, ditolak dengan yang baik atau diberi dengan cara yang baik. Nanti akan ada perinciannya, entah meminta urusan dunia dari harta, uang, atau meminta dari ilmu agama. Sa'il sini bisa maknanya meminta, yaitu meminta harta seperti pengemis, atau yang meminta di sini maksudnya bertanya. As-sa'il,
Sa'ala yas'alu sa'ilan, yaitu yang bertanya tentang ilmu agama. Maka sekali lagi, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orangnya itu layak dibaiki, dibaiki. Kalau enggak layak dibaiki, maka apa? Boleh dikasari. Ini yang akan diperinci. Wa yadkhul fi hadza as-sa'il lil mali was-sa'ilu lil ilmi. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, termasuk dalam kategori as-sa'il wa ammas-sa'ila ada dua, as-sa'ilil mal yang meminta harta atau yang meminta ilmu. Artinya bertanya tentang ilmu agama. Walihada kana al-muallim ma'muran bi husnil khuluq ma'al muta'allim. Ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Oleh karena itulah seorang guru, seorang ustadz harus dia berakhlak mulia terhadap para santrinya, para muridnya. Ini yang sudah kita sampaikan, yang diwajibkan untuk berakhlak mulia, untuk beradab, bukan hanya santri, bukan hanya murid, namun ustadz, guru juga harus beradab, berakhlak kepada muridnya. Jangan pincang, jangan wailul lil mutaffifin. Santrinya yang harus beradab, berakhlak, harus nurut semua kata ustadz, kata guru, meskipun sesat, meskipun maksiat. Ini sekali lagi tidak sesuai dengan sabda Rasul, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan kepada siapapun, kepada orang tua, kepada guru, kepada pemimpin, itu hanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula tidak boleh guru semena-mena. Untuk apa? Menyuruh kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau berbuat zalim kepada muridnya. Jangan sekali lagi hanya murid yang disalahkan, murid yang durhaka, padahal terkadang gurunya juga tidak berbuat adil, tidak berbuat yang sesuai dengan akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, oleh karena itulah seorang guru harus berakhlak yang mulia kepada al-muta'allim, kepada yang belajar. Harus ada dua-duanya berakhlak mulia. Wa mubasyarati bil ikram, dan seorang guru harus memuliakan muridnya. Seorang ustadz harus memuliakan santrinya. Karena Allah dan Rasulnya sangat memuliakan para penuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi, demikian pula malaikatnya, demikian pula yang diberikan ahli ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang paham ilmu agama dengan yang tidak paham? Jawabannya tentu tidak akan sama. Allah memuliakan para penuntut ilmu agama. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para malaikat, kata Rasul, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap mereka sebagai bentuk ridho terhadap penuntut ilmu agama. Allah dan Rasulnya memuliakan para penuntut ilmu agama. Maka demikian pula seorang hamba harus memuliakan para penuntut ilmu. Apalagi tadi sebagai seorang guru. Ketika ditanya harus menjawab dengan yang baik dan benar. Ini kalau memang seperti yang kita sampaikan, pertanyaannya memang layak untuk dijawab dengan baik dan benar. Ini hukum asalnya demikian. Apalagi pertanyaannya sangat darurat. Harus dijawab, kalau enggak sang guru, sang ustadz, sang dai berdosa kalau menyembunyikan al-ilmu. Sebagaimana firman Allah, wa akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu linnas. Allah telah mengambil perjanjian kepada
para ulama, orang yang berilmu, untuk mereka menjelaskan kepada manusia. Bahkan kalau menyembunyikan ilmu, tahu ini halal, ini haram, ya cuma karena ya mungkin takut dicela, takut dibully, kemudian menyembunyikan yang hak tersebut, maka Allah mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari petunjuk dan keterangan di dalam Al-Qur'an, ya, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Maka apa ancaman orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran? Ulaika yal'anuhumullah. Allah akan melaknat mereka, dan yang bisa melaknat akan melaknat mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ancaman yang sangat berat bagi orang alim atau yang paham ilmu namun tidak mau menjelaskan kebenaran tersebut. Bahkan Rasul mengatakan juga dalam hadis beliau yang sahih, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, yaitu ilmu agama, lalu dia kata mau menyembunyikannya, maka pada hari kiamat mulutnya akan disumpal, ya, di hari kiamat dari api neraka. Bilijam itu seperti kuda yang ada penutup mulutnya. Bilijam akan disumpal mulutnya. Naudzubillahi min dzalik. Maka tugas seorang alim, orang yang berilmu, untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu agama, tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak tahu, jawab Allahu a'lam, tidak boleh memaksakan diri. Wa basyarati bil ikram wa tahannun alaih, menyayangi penuntut ilmu tersebut. Fa inna fi dzalik ma'unatan lahu ala maqsadihi, maka itu akan bisa membantu penuntut ilmu dalam menggapai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan ilmu. Apalagi seorang yang menyampaikan ilmu, entah ketika ditanya atau langsung dia sampaikan, pahalanya luar biasa. Ya, dia ingat kalau menyampaikan ilmu, kemudian ilmu itu disebarkan oleh orang lain, maka pahalanya akan berlipat-lipat kepadanya. Sebagaimana kata Rasul, man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqusu min ujurim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, dan khairul hadi hadi Muhammad SAW, dan sebaik-baik petunjuk kata Rasul adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kepada ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Ini motivasi agar tidak pelit dalam menyampaikan ahli ilmu. Sampaikan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salaf. Apalagi kita ingat sabda Rasul SAW, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya. Dia nggak bisa sholat lagi. Dia nggak akan mungkin bisa umroh ataupun haji ataupun puasa Ramadan lagi. Namun pahala tetap mengalir dengan apa? Di antaranya ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia ajarkan, yaitu tadi ilmu yang sesuai dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit menyampaikan al-ilmu, tapi dengan syarat tadi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para as-salafus saleh. Namun seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, ini bagi yang memang pertanyaan yang disampaikan layak dijawab, memang orangnya layak untuk dibaiki, entah tadi ditolak, tidak dikasih uang, atau dikasih uang dengan cara yang baik. Adapun seperti yang kita sampaikan, orang yang kaya namun hobinya minta-minta, nggak usah diberi. Kalau bisa
tidak apa-apa kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, dibentak. Kalau memang nggak ada mudarat tentunya bagi yang membentak. Dinasehati agar tidak menjadi peminta-minta padahal dia sudah kaya raya. Atau dia masih segar bugar. Namun jadi pengemis. Naudzubillah min dzalik, nggak usah diberi. Kalau bisa dinasehati sampaikan yang hak. Atau mungkin kalau perlu dibentak tadi. Kalau memang sekali lagi tidak mendatangkan mudarat. Demikian pula yang bertanya tentang ilmu agama. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam tafsirnya juga, tidak semua yang bertanya bisa dibaiki. Karena orang yang bertanya banyak macamnya, banyak niat orang yang bertanya. Ada yang tanya untuk apa? Ngadu domba di antara manusia. Ada yang bertanya dengan pertanyaan yang nyeleneh, yang aneh-aneh, yang mengandung syubhat. Dan sudah pernah kita contohkan, Imam Malik didatangi oleh seseorang yang bertanya, kaifastawa? Allah berfirman, Ar-Rahman ala asistawa. Allah istawa, tinggi di atas ars. Orang itu bertanya, bagaimana Allah itu tinggi di atas ars? Imam Malik rahimahullah pertama kali menundukkan kepala beliau sampai berkeringat, menunjukkan ini pembahasan yang sangat berat. Ini masalah yang tidak bisa dilemah lembuti. Beliau pun mengatakan pertama kali al-istiwa maklum. Allah tinggi di atas aras itu sudah dimaklumi. Al-istiwa maknanya sudah dipahami. Kata Abul Aliyah, kalimat dari tabi'in, ulama salaf mengatakan istawa artinya Allah tinggi. Sudah dimaklumi. Wal kaifu majhul. Bagaimana Allah tinggi di atas aras tidak ada yang tahu. Ini masalah ghaib. Wal imanu biwajibun. Mengimani Allah tinggi di atas aras itu wajib kata Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang bagaimana Allah istawa, itu kata Imam Malik pertanyaan yang bid'ah. Kemudian beliau mengusir orang tersebut. Akhriju. Beliau pun berbuat keras terhadap orang tersebut. Karena ini pertanyaan yang mengandung asyubhat. Maka tidak semua orang yang bertanya dilayani dengan cara yang baik. Sampai juga kisah Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang yang bernama Sabir datang ke kota Madinah menyebarkan pertanyaan-pertanyaan atau ucapan-ucapan yang syubhat, beliau pun menyuruh pengawalnya atau pegawainya untuk memanggil orang tersebut. Sampai di depan beliau langsung dicambuk kepalanya sampai bercucuran darah. Sampai dia mengatakan cukup, sudah keluar syubhat yang ada di kepalaku. Sekali lagi, tidak semua yang tadi bertanya dibaiki, dijawab dengan cara yang baik. Perlu dengan tegas, keras. Apalagi bagi yang punya kekuasaan. Demikian pula ada kisah. Ada seorang ahli hadis di majelisnya Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid menyampaikan hadis tentang percakapan dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Ya Adam anta abuna khayyabtana wa akhrajna minal jannah. Nabi Musa berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, bapak kami. Engkau penyebab kami keluar dari surga. Kata Nabi Adam alaihissalam, anta ya Musa, kallamakallah. Engkau wahai Musa, telah diajak bicara oleh Allah. Atalumuni ala amrin qad qadarallah alayya qabla an ukhlaqa bi arba'ina sana. Wahai Musa, kenapa engkau mencelaku atas takdir yang telah Allah tuliskan atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan. Ketika disampaikan hadis ini, ada seseorang yang bertanya, namun pertanyaannya itu bukan untuk mencari kebenaran. Pertanyaan yang iktirad, menentang hadis tersebut. Enggak cocok dengan akalnya. Dia mengatakan, kaifa yakunu hadza baina Adam wa Musa? Bagaimana ada dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa? Padahal jarak waktu mereka sangat jauh, nggak masuk akal. Maka Harun Ar-Rasyid Al-Khalifah pada waktu itu langsung, kalau tidak ada salah riwayatnya, beliau melompat sambil murka kepada orang tersebut. Kata-kata kaifa dalam bentuk menentang hadis Rasul SAW tidak bisa dilemah lembuti. Demikian pula pertanyaan kenapa Allah menciptakan, mentakdirkan demikian dan demikian. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun mereka lah yang akan
ditanya. Jadi sekali lagi pertanyaan itu macam-macam, orang yang bertanya juga macam-macam. Seorang dai, seorang ustadz harus betul-betul paham sikon orang-orang tersebut dan bagaimana menyikapinya. Kalau memang layak dibaiki. Kalau tidak, maka sekali lagi harus betul-betul mewaspadainya. Kemudian kata beliau, wa ikraman liman kana yas'a fi naf'il ibad wal bilad. Kalau memang orang itu layak dijawab dengan baik, dengan ilmu yang bermanfaat, dijawab demi kebaikan negeri dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir surat Ad-Duha Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kata Syekh, wa hadza yashmal an-ni'am ad-diniyah wa dunyawiyah. Ini mencakup nikmat dalam urusan agama, nikmat dalam urusan dunia. Nikmat Allah banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Nikmat Allah bukan berupa mobil mewah, rumah yang megah, bukan itu saja. Namun dari ujung rambut sampai ujung kaki kita nikmat dari Allah. Adanya langit, bumi, semua ini adalah nikmat dari Allah. Ditambah lagi dengan yang paling agung, nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana kata sebagian ulama salaf, ma'an amallahu nikmatan alal ibad a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih agung yang Allah berikan kepada hambanya daripada Allah memahamkan mereka tentang at-tauhid, tentang akidah yang sahih. Ini nikmat yang paling mahal. Kalau rumah megah, mobil mewah, harta dunia, orang kafir pun Allah berikan. Namun nikmat akidah, nikmat tauhid, nikmat iman yang sahih tidak Allah berikan kecuali hanya untuk orang-orang yang spesial, yang khusus. Maka ini yang wajib untuk apa? Disyukuri. Di antaranya tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan sudah kita sampaikan bersyukur kepada Allah ada 3 rukunnya kata Imam Ibnu Qudamah, yaitu yang pertama meyakini ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kata Allah, tidaklah nikmat yang kalian peroleh kecuali semuanya dari Allah. Yakini ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Seperti kelompok musyrikin atau orang-orang kafir. Allah berikan nikmat, Allah yang memberikan semua nikmat, Allah yang menciptakan mereka. Namun mereka menyandarkan nikmat itu kepada sesembahan-sesembahan mereka, naudzubillahi min dzalik. Atau Allah yang memberikan nikmat kepada mereka, namun mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling parah, naudzubillahi min dzalik. Adapun orang yang beriman, yang pertama ketika dia mengetahui ini nikmat dari Allah, dia wajib menyandarkannya, meyakininya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang bisa dilihat atau yang tidak bisa dilihat. Di antara tadi nikmat at-tauhid dan sunnah, nikmat ilmu yang bermanfaat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidaklah mendapatkan ilmu kecuali yang apa Engkau ajarkan kepada kami. Ustadz hanya menyampaikan. Kalau tidak mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah, nggak mungkin sampai ilmu itu kepada kita. Bisa karena ketiduran. Ustadznya sudah teriak-teriak, namun kalau nggak mendapatkan taufik, nggak masuk ilmu tersebut. Semuanya dari taufik dan hidayah, pertolongan dari Allah. Sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia la haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara rukun syukur kepada Allah yaitu dengan al-lisan, mengucapkan alhamdulillah di antaranya. Dan sudah kita sampaikan Rasul SAW mengajarkan berbagai macam dzikir yang di situ ada bentuk ucapan syukur kepada Allah. Selesai makan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani sampai seterusnya.
Bahkan kita bisa bangun tidur membaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah. Kita bisa bangun, itu nikmat. Ya, sekali lagi, nikmat Allah sangat banyak sekali. Maka ini wajib disyukuri dengan alisan. Dan diantaranya wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Silakan ceritakan, sampaikan nikmat itu kepada yang lain dengan niat bersyukur. Bukan apa? Pamer, bukan untuk menyombongkan. Ya. Misalnya, alhamdulillah saya tadi baru beli kitabnya bagus sekali. Bersyukur kepada Allah. Ya, atau mungkin beli harta yang mungkin kelihatannya istimewa, sampaikan mungkin kepada yang orang terdekat, tidak ada masalah. Niatnya untuk apa? Melaksanakan firman Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Cuma hati-hati dari apa? Penyakit ujub, penyakit sombong. Bedanya kadang tipis antara bersyukur dengan apa? Pamer. Naudzubillahi min dzalik. Namun sekali lagi secara asal diperintahkan, disyariatkan bersyukur dengan alisan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kemudian makna wa amma bi nikmati rabbika fahadits, asni 'ala Allah biha. Pujilah Allah dengan apa? Menyebut nikmat-nikmat tersebut. Wa khussaha bidzikri in kana hunaka maslahah. Dan sebutkan secara khusus apa nikmat tersebut. Misalnya alhamdulillah anak saya diterima di pesantren ya yang baik dan di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Menyebutnya dengan apa? Spesifik, disebutkan apa nikmat yang diberikan tersebut, tidak ada masalah. Lil maslahah, kalau memang itu ada apa? Kemaslahatannya. Di antaranya mungkin untuk memotivasi yang lain meraih nikmat tersebut. Atau demikian tadi, kita alhamdulillah beli kitab yang baru, ya kitab yang sangat berharga sekali, karya-karya ulama fulan dan fulan. Kita sampaikan kepada teman kita agar teman kita juga apa? Termotivasi membeli. Ya, jangan hanya untuk beli pulsa saja. Misalnya. Ini sekali lagi apa? Kalau memang ada kemaslahatan yang disebutkan dengan tujuan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Wa illa fahadits bi ni'amillah 'alal itlaq. Kalau tidak mau menyebut secara spesifik nikmat tersebut, sebutkan secara umum, alhamdulillah Allah banyak berikan nikmat kepada saya. Nah, wa inna tahaddus bi nikmatillah da'in li syukriha. Karena kalau kita menceritakan nikmat Allah, maka itu akan bisa memotivasi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Apalagi kita ingat firman Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka dengan kita menceritakan nikmat ini memotivasi kita untuk banyak bersyukur. Wa mujibun li tahbibil qulub ila man an'ama biha, dan akan mengantarkan orang yang bersyukur tersebut untuk hatinya ya senantiasa mencintai, mengagungkan yang memberikan nikmat kepadanya. Ya, diantaranya dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qulub majbulatun ala mahabbatil muhsin. Karena secara umum hati manusia itu tabiatnya suka dengan yang memberikan kebaikan, nikmat kepadanya. Taib, ini akhir dari surat Ad-Duha. Langsung saja kita sambung dengan tafsir surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Dan secara umum isinya mirip, kandungannya sama dengan surat Ad-Duha, yaitu tentang dua hal. Tentang bagaimana Allah memperhatikan, banyak menganugerahkan kenikmatannya kepada Nabi Muhammad, dan yang kedua kewajiban untuk bersyukur, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip antara surat Ad-Duha dengan surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Kita baca, Allah berfirman, Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah kami, kata Allah, yang melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah mengampuni bagimu dosamu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat derajatmu. Ini 4 ayat dari surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Kita baca dulu tafsirnya.
Yaqulu ta'ala mumtannan ala rasulihi. Allah dalam surat ini sama dengan surat Ad-Duha menyebutkan banyak nikmat-nikmat Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayat yang pertama, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan untukmu dadamu wahai Nabi Muhammad. Kalau dibahas di sini kata-kata alam, ini sudah pernah kita lewati. Pertanyaan-pertanyaan atau istifham dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Ya, di antaranya di sini alam nasrah. Alam di sini litahqiq. Maknanya qad syarahna laka sadraka. Ini pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Maknanya sungguh kami telah melapangkan bagimu dadamu wahai Nabi Muhammad. Sebagaimana antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ini adalah pertanyaan yang nggak butuh jawaban. Allah yang lebih tahu. Cuma ini maknanya lil ingkar. Pertanyaan untuk mengingkari. Ada lagi pertanyaan untuk apa? Ada yang masih ingat enggak? Istifhamat fil Quran. Li ta'zim contohnya. Wa ma adraka mal qari'a wa ma adraka mal haqq, itu li ta'zim, dan masih banyak yang lainnya. Di sini juga demikian kata ulama, kata-kata alam nasrah laka sadrak, bukankah kami melapangkan bagimu dadamu wahai Nabi Muhammad? Maknanya qad syarahna, sungguh kami telah melapangkan bagimu dadamu. Ainu wasi'uhu li syara'iddin. Apa maksud melapangkan bagimu dadamu? Yaitu kami melapangkannya untuk engkau bisa menerima syariat-syariat agama Islam ini. Engkau menerimanya dengan lapang dada. Ini juga ada kaitan dengan firman Allah, wa wajadaka dhalan fahada. Allah mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan dhalan, tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu Al-Iman, sampai Allah turunkan kepada beliau apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari wa wajadaka dhalan fahada. Allah lapangkan dada beliau. Allah betul-betul jadikan Nabi Muhammad menerima dengan lapang dada syariat al-Islam. Apalagi kalau kita ingat Nabi kita Muhammad SAW sejak kecil sudah Allah jaga, sudah Allah siapkan untuk menerima wahyu tersebut. Kalau kita ingat dalam sirah Nabawiyah, yaitu pada waktu beliau masih kecil didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian apa? Dibelah dada beliau, diambil hal-hal yang bisa menjadikan apa? Setan itu menguasai beliau, kemudian dicuci hati beliau dengan air apa? Zam-zam. Sudah disiapkan agar Nabi Muhammad betul-betul terjaga akidah beliau, akhlak beliau sejak kecil. Makanya sungguh sangat dusta kalau ada yang menyamakan Nabi Muhammad kalau waktu kecil itu sama dengan anak-anak kampung nyolong mangga dan naudzubillah min dzalik. Ini pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah dijaga sejak apa? Kecil. Dijaga dari hal-hal yang tidak layak tersebut. Namun sekali lagi ada orang yang ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ada yang menyanjung Nabi sampai mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dianggap Nabi itu yang bisa menyembuhkan penyakit, yang bisa mendatangkan rezeki, yang menguasai alam semesta. Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini berlebihan ekstrem kanan. Yang ekstrem kita menyamakan Nabi Muhammad dengan anak-anak yang tidak berakhlak. Naudzubillah min dzalik. Ahlussunnah pertengahan memuliakan Nabi sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, namun tidak apa? Berlebihan. Allah sudah menyebutkan kelebihan-kelebihan, keistimewaan, keutamaan Nabi Muhammad. Cukup sudah. Jangan apa? Sampai dilebih-lebihkan, sampai sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai direndahkan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, ai ta'nuwasi'u li syara'iddin.
kami lapangkan engkau Nabi Muhammad untuk menerima syariat agama ini. Wa da'wa ilallah, untuk berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak onak dandu ketika Rasul dakwah tauhid dilempari dengan kotoran unta, kotoran binatang, dilempari dengan batu, namun tetap Rasul lapang dada, tetap istiqomah berdakwah kepada tauhid meskipun banyak onak dan duri. Wal ittisaf bimakarimil akhlak, dan beliau juga tersifati dengan akhlak yang mulia. Wal iqbal alal akhirah, dan senantiasa ingat kepada akhirat. Wa innalana lal akhirata wal ula. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Ad-Duha yang sudah kita bacakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad lebih memilih urusan akhirat daripada dunia. Wa tashilil khairat, dan Allah mudahkan bagi beliau kebaikan-kebaikan. Falam yakun dayyiqan harajan, Rasul tidak pernah merasa sempit dalam menerima wahyu Allah, dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diperintahkan kepada kita. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita merasa berat atau sempit dada kita menerima sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak beriman atau tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapatkan keberatan, kesempitan dalam dada mereka, dan mereka tunduk kepada hukumnya Rasulullah SAW. Contoh Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, bersabar. Namun berapa banyak orang yang nggak sabar, caci makian kepada pemimpin kaum muslimin, bahkan seruat untuk kudeta dan sebagainya. Ini yang sempit hatinya menerima sabda Rasul SAW. Padahal Rasul yang mengatakan pemimpin muslim bagaimanapun kezalimannya tidak boleh dikudeta. Ini ijma' al-sunnah, kata Imam An-Nawawi yang bermadzhab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Rasul yang mengatakan tadi falyasbir, bersabarlah. Harus apa? Lapang dada. Ini sunnahnya Rasul. Ini ajaran Rasul, lapang dada. Ini perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Rasul dilapangkan dadanya oleh Allah menerima syariat Islam. Demikian pula umat beliau juga diperintahkan lapang dada dalam menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau lagi, falam yakun dayyiqan harajan la yakadu yanqad di khairin. Tidak pernah Rasul tidak tunduk kepada perintah Allah, kepada kebaikan. Wala takadu tajiduhum munbasitan, dan tidak pula beliau SAW itu malas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama di antara keutamaan Nabi Muhammad dalam surat Alam Nashrah laka sadrak. Kemudian yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami letakkan darimu dosamu. Artinya kami telah menghapuskan bagimu dosamu Nabi Muhammad. Ai dzambaka alladzi anqadha dhahrak, ai asqala dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fatah yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampuni bagimu dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini diantara keistimewaan, keutamaan Nabi Muhammad. Allah ampuni dosa beliau yang lalu maupun yang akan datang. Maka sekali lagi cukuplah sudah menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah tentang keutamaan kedudukan yang tinggi dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak perlu dilebih-lebihkan sampai menyejajarkannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang Nasara yang menuhankan Nabi Isa alaihi assalam.
Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat bagimu derajatmu. Maknanya a'laina qadraka, kami tinggikan derajatmu. Wa ja'alna laka sana al-hasan al-ali, kami jadikan pujian yang sangat tinggi untukmu. Alladzi lam yasil ilai ahadun minal khalq, yang tidak ada seorang hamba pun yang sampai ke derajat tersebut. Makanya Rasul SAW adalah sayyidu waladi Adam, tuannya anak manusia adalah Nabi kita, manusia yang paling mulia Nabi kita Muhammad SAW. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.